Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuk bagian yang ke-59. Dan acara ini kita namai dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan, yaitu berbincang-bincang kita, saling asah otak, olah pikir tentang kehidupan apa saja. Dan pada kali ini kita mencoba untuk membahas sebuah tema dengan judul bayang-bayang kepastian diri. Saudara-saudari, sebagaimana kita ketahui bahwa apabila suatu benda, termasuk batang tubuh kita ini, berada dalam naungan cahaya, dia akan menimbulkan bayang-bayang. Namanya bayang-bayang diri. Bayang-bayang diri ini, saudara-saudari, sejati adanya. Artinya ada kita, ada dia. Tak ada kita, tak ada dia. Jadi sebagai selingan, barangkali kita pernah melihat tontonan di Facebook, konten-konten lucu itu. Ada eksperimen anak-anak ditunjukkan samanya bayang-bayang dia, pada menjerit dia, anak-anak itu ketakutan. Dilihatnya bayang-bayang dia, lari dia, bayang-bayang itu ikut lari, pikirnya mengejar dia, menjerit. Nah, itu tadi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangkauan lebih jauh dari itu adalah mari kita membayangkan tentang keadaan kita ke depannya. Dan kita bagaimana situasi akan datang dan bagaimana kondisi diri kita. Bagaimana kita tahu bahwa waktu ini berjalan terus, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tidak pernah bisa di stop. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti abad, seterusnya begitu. Sehingga kita kalau tidak pernah mencari hal-hal lain di luar kebiasaan kita, yang tidak peduli sama sekali tentang bagaimana akan datang itu, nantinya kita khawatir akan terjebak dalam penyesalan dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, mari kita bayangkan bagaimana kita nanti. Bukan hanya bayangkan bagaimana saya setelah tua nanti, setelah misalnya pikun, siapakah yang mengurus saya, bagaimana di rumah siapa saya tinggal dan lain sebagainya. Bukan hanya itu biarlah urusan orang hidup. Tetapi yang kita bayangkan adalah bagaimana saya nanti ke waktu kematian saya. Bagaimana? Karena apa? Di mana saya mati? Itu yang perlu dipikirkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Karena
Kalau tidak ada pikiran kita demikian, yakinlah kita akan terlena Bapak Ibu. Terlena di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan beragam persoalan. Bahkan menyakitkan dan menyedihkan. Tipu daya, kesewenang-wenangan, keserakahan, kesombongan, keangkuhan yang dilakoni oleh oknum-oknum manusia seperti kita juga itu yang berseliweran di pelataran kehidupan ini, saudara-saudari. Mari kita renungkan. Maka intinya dalam pertemuan ini kita mencoba memperhemat durasi agar Bapak Ibu tidak bosan. Intinya adalah mari kita membayangkan bagaimana saya nanti setelah mati, bagaimana saya nanti kematian saya, dan setelah mati apa sebab saya mati, di mana saya mati, dan lain sebagainya. Bahkan lebih jauh, bagaimana setelah saya mati. Tapi kalau saya secara pribadi, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya, matikanlah saya di masjid. Ketika saya sedang sholat berjamaah, itulah doa saya. Tapi mudah-mudahan dikabulkan Allah. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita merenung dan mari kita membayangkan. Bayangkanlah kesejatian diri, bayangkanlah kepastian diri. Itu pasti datang. Tidak ada keraguan lagi. Bayangkan bagaimana saya, itu penting. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita harus merasa wah itu kematian nggak perlu diingat, nggak perlu. Jangan Bapak, nggak perlu. Bukan nggak perlu, bukan, penting dibayangkan. Itulah saling mengingatkan kita. Jangan ada rasa keangkuhan bahwa nggak perlu. Kematian lah urusan, ngapain diingat mati. Mati ya mati. Kalau begini sikap kita, yakinlah terlena kita terus dalam kehidupan di Bapak Ibu. Terlena. Tidak ada kesadaran sama sekali. Akhirnya seperti yang kita ungkapkan tadi, waktu terus berjalan. Kita tergilas oleh perjalanan waktu. Sehingga kita akan menyesal dalam kehidupan ini. Menyesal di dunia. Lebih dikhawatirkan lagi kita menyesal nanti di akhirat. Itu yang perlu kita sampaikan. Artinya saling mengingatkan kita. Mari kita bayangkan bagaimana saya nanti. Kalau sekarang okelah, begini keadaan kita apa adanya udahlah. Tapi waktu seperti tadi, waktu berjalan, dan bagaimana ke depannya saya. Terutama bagaimana saya mati, karena apa saya mati, di mana saya mati. Itu barangkali yang perlu kita camkan dan perlu kita praktekkan di dalam hati kita dalam kehidupan yang di dunia yang bersifat sementara ini. Barangkali cukup demikianlah saudara-saudari, Bapak Ibu, yang dapat kita sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, karena kita pun mencoba untuk memperhemat durasi agar Bapak Ibu tidak bosan. Seperti biasa, sebelum ini kita akhiri, kita akan membacakan sebuah sajak yang berkaitan dengan tema yang kita angkat. Bayang-bayang kepastian diri, karya Lukman Alek Gapebra. Bayang-bayang diri adalah kesejatian diri. Beradalah di tempat yang bercahaya. Bayang-bayang itu ada ketika kita ada. Dan bayang-bayang itu tiada ketika kita tiada. Lalu bagaimanakah dengan bayang-bayang kepastian yang akan terjadi nantinya? Ya, bayangan hati tentang masa depan selanjutnya diri. Seperti apakah diri ini nantinya? Oh saudara-saudari,
terutama tentang kematian kita. Bagaimana, di mana, karena apa kita mati? Sungguh pertanyaan dahsyat, sangat mengerikan. Namun, janganlah katakan hal itu tidak perlu dipertanyakan. Batubara Sumut 25/01/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.